berapapun boleh guys ya. Sholat sunat syuruk sama dengan sholat duha Ustazah beda. Sholat syuruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Sementara sholat duha itu adalah jam 7.30. Ya, jadi syuruk itu matahari muncul belum panas. Duha itu matahari muncul sudah panas. Sholat tarawih terus witir. Sholat ba'diyah isya. Betul nggak Bu? Salah teman-teman. Jadi habis isya sholat ba'diyah dulu. Ya, habis isya sholat ba'diyah dulu, baru taraweh, baru witir. Tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ya, teman-teman bagusnya ke masjid aja nih. Yang nggak ngerti nih cara-cara sholat nih, ya, oke ke masjid aja ya teman-teman ya. Kalau nggak ini ya, tapi kalau mumtaz boleh di rumah ya. Bagaimana waktu sholat fajar dan qobliyah itu juga waktunya. Ya, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, itulah sholat fajar, nama lainnya adalah sholat qobliyah. Batas taraweh adalah adzan subuh. Ya, qobliyah zuhur batasannya jam berapa? Teman-teman coba dengar. Qobliyah dan ba'diyah itu selagi masih ada waktu sholatnya boleh. Misalnya nih, sholat zuhur azan jam 12. Sementara kita jam 1 siang sholat zuhurnya. Boleh qobliyah zuhur dulu 2 rakaat, kemudian zuhur 4 rakaat, kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Itu boleh, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah. Ya selagi masih ada waktunya. Oke? Mana didulukan qobliyah isya apa tahiyatul masjid kalau telat? Qobliyah. Karena qobliyah, kalau qobliyah isya itu sunnah biasa, tahiyatul masjid sunnah biasa. Terserah aja mau yang mana. Ustazah nggak jualan Quran, jualan teman-teman nanti. Jualan nanti ada keranjang kuning. Ustazah aku pernah ngajak teman sholat, dia bilang malah ngomong aku udah ada imam di diri aku. Oh iya, ngehalu dia tuh guys. Ustazah, oke, sehat ya teman-teman ya. Oke, bentar ya. Kalau saya punya anak usia 10 tahun, kalau puasa minta buka terus, gimana tuh? Saran aku tetap teman-teman tahan ya. Karena dia harus berpuasa dan dia harus latihan untuk puasa. Biasanya kalau emakku tuh guys, 5 menit lagi, 5 menit lagi, 5 menit lagi gitu guys. Ya harus ya teman-teman ya, karena suatu ketika kita kan pengen dia jadi anak yang soleh ya. Kita berharap dia menjadi anak yang bagus ya. Di antaranya adalah melakukan puasa ya. Oke, ini banyak banget nih pertanyaannya ya. Ustazah sholat zuhur gabung asar gimana? Boleh dilihat di VT aku tentang jamak qosor dalam sholat ya teman-teman ya. Di VT aku udah dilihat 6 juta orang yang aku sematkan di pojok. Bukan aja beranda aku, di situ ada VT yang aku sematkan, isinya adalah jamak qosor dalam sholat ya. Oke. Anak belajar puasa mulai umur berapa? Tamyiz, mumayyiz, usia 7 tahun teman-teman ya. Oke, udah bisa puasa 7 tahun, sholat juga begitu teman-teman 7 tahun ya. Sholat tarawih berjamaah 23 rakaat, tapi saya ikut cuma 8 rakaat, boleh, nggak ada masalah. Setelah itu pulang ya. Kalau sholat sunnah apakah wajib baca kabiro? Kabiro itu pada semua jenis sholat itu ndak wajib, dia cuma sunnah saja. Yang penting Al-Fatihah dibaca ya. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Iftitah dan ayat pendek pada semua jenis sholat itu sunnah, dia nggak wajib. Kok Ustazah kalau saya lagi pilek tapi saya menghirup di hidung, puasa saya batal nggak ya? Betul sekali, itu nggak aku saranin teman-teman. Kenapa? Karena dia ada cairannya, aku khawatir dia adalah syubhat teman-teman. Oke, mukena harus nukup dagu nggak? Ma dhahara minha wa zawjaha, muka yang tampak saja. Ya, kalau teman-teman pakai jilbabnya kayak begini, ya udah kayak begini. Ma dhahara minha wa zawjaha. Jadi yang tidak boleh itu adalah batang leher yang kelihatan. Oke. Tidak ada wajib mandi mau masuk puasa, ya. Ustazah insyaallah awal sholat tarawih ikut sampai saat mau pulang ke kampung musafir. Ya, kalau seandainya pulang ke kampung musafir, teman-teman tarawih sendiri aja di rumah, nggak ada masalah. Ya, oke. Ustazah pakai, oke, apa maksudnya kamilin tarawih kalau di rumah sendiri? Kalau sholat tarawih di rumah sendiri, waduh ini banyak banget ya yang tim tarawih di rumah ya.
Hampir setiap Q&A pertanyaannya ini ya. Kalau sholat taraweh di rumah, maka teman-teman lakukan dua-dua aja. Dua ya. Sampai 8 rakaat lah minimal. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri. Sengaja aku sholat sunat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Kemudian salam kanan, salam kiri, pasang lagi niat, sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku kan Allah. Lakukan sampai 4 kali ya teman-teman ya. Lakukan sampai 4 kali, kemudian baru witirnya minimal 1 rakaat di rumah. Lebih utama mana ngaji Al-Quran apa dengerin ceramah? Lebih benar, lebih Mbak Aliyah, lebih wajib adalah mendengarkan ceramah, karena mendengar ceramah hukumnya adalah wajib, sementara baca Quran hukumnya sunnah. Apa beda Quran Makkiyah dan Madaniyah? Maksudnya apa? Surat Quran. Kalau Makkiyah itu berarti wahyunya turun waktu Rasulullah tinggal di kota Mekah. Sementara Madaniyah adalah surat yang turun waktu Rasulullah berada di kota Madinah. Kalau wudhu di kamar mandi yang ada di WC-nya, apakah sah wudhunya? Sah. Cuman sunnahnya adalah membelakangi WC. Ya teman-teman ya. Iya, halo Mbak Umi Kembar. Kalau mencium bau nggak enak mual, saya menghirup, apa maksudnya? Ustazah, kalau tarawehnya berjamaah, apa niatnya diulang sendiri sampai 4 kali? Benar. Niat setiap taraweh harus pasang niat. Karena rukun sholat adalah niat guys. Jadi pasang niat setiap sholat ya. Baik di masjid ataupun di rumah. Misalnya 4-4 ya, sengaja aku sholat sunat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, naik lagi, sengaja aku sholat sunat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kalau sholat taraweh di masjid 20 rakaat, sementara teman-teman cuman pengen 8, nggak apa-apa. Setelah 8 itu teman-teman witir sendiri di masjid atau pulang ke rumah. Witir di rumah. Walaupun di rumahnya udah witir, tengah malam mau tahajud boleh, silahkan. Yang penting jangan witir lagi. Karena witir itu cuma 1 kali. La witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Mukena tersingkap dari ujung kaki. Tersingkap kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Witir 1 rakaat boleh. Oke, witir di akhir sholat taraweh wajib nggak? Nggak ada cerita wajib, sunnah saja. Oke. Kalau jamaah taraweh batal, surat-surat apa Madinah? Wah, banyak sekali Pak. 6.666 ayat, 314.000 huruf, 114 surat, kemudian 30 juz itu terbagi. 13 tahun Rasul di Mekah, 10 tahun di Madinah. Biasanya surat-surat Madaniyah itu isinya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Itu biasanya ayat-ayat tentang muamalah. Sementara yang turun di Mekah biasanya ayat-ayat tentang akidah. Biasanya isinya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu biasanya ya ayyuhan nas, itu biasanya ayat-ayat Mekah. Jadi kan gini guys, Al-Quran itu kan turun dalam 2 tahap ya. Ini nggak terbaca semua loh pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Al-Quran turun dalam 2 tahap, di Mekah dan Madinah. Di Mekah orang belum banyak masuk Islam. Biasanya ayat-ayat tentang Mekah ini ayat-ayat yang berhubungan dengan akidah. Misalnya ya ayyuhalladzina, ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kalau di Madinah itu biasanya orang-orang yang untuk orang-orang beriman karena orang udah masuk Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ya itu biasanya ayat-ayat Madaniyah yang berisi muamalah ya. Muamalah itu hubungan dengan manusia ya, tentang pernikahan, jual beli, itu banyaknya di Madinah. Weh, banyak kali apanya guys, cepet kali pertanyaannya guys. Kasih aku senyum dulu guys ya. Tolong ajarkan saya cara sujud sahwi. Oh, cara sujud sahwi teman-teman. Oke, kasih aku senyum dulu, banyak kali. Nih kayak rudal Hamas pertanyaannya. Cara sujud sahwi. Ya, teman-teman kalau lupa rakaat sebelum fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Allahu Akbar, subhanaman la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Ya, thank you teman-teman. Kemudian sujud lagi. Subhanaman la yanamu wa la yasu. Kemudian duduk, salam kanan, salam kiri. Ya. Oke ya. Ya. Ustazah sholat taraweh dengan sholat kodo tolong jelaskan. Ya jauh beda teman-teman ya.
Sholat tarawih itu sholat sunnah, qadha itu pengganti sholat wajib. Kalau tarawih 8 rakaat, witir 1 rakaat boleh nggak? Boleh. Ustazah, apakah minum obat penunda haid untuk Ramadan? Nggak boleh. Untuk haji dan umrah masih ada ulama yang membolehkan. Ada ustadz yang bilang tarawih minimal 2 rakaat. Nggak ada. Tarawih itu 8 rakaat dan 20 rakaat. Ya, Zah, aku duduk di kursi karena lutut sakit. Tumak ninahnya gimana? Tumak ninah aja. Tumak ninah itu kan jeda antara bacaan dengan bacaan. Ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Diam sebentar. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu min ussamawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Diam sebentar. Allahu Akbar. Diam itulah yang dinamakan dengan tumanina. Berarti Ustadz itu menyesatkan ya? Enggak. Ya barangkali dia salah bicara aja. Ya, sholat tarawih itu minimal 8 rakaat. Kalau ada Ustadz yang bilang 2 rakaat, mungkin dia salah bicara aja. Mungkin dia mau bilang sholat rawatib, terbilang sholat tarawih ya. Jadi kalau teman-teman ada Ustadz yang salah-salah ya, itu katakanlah dia mungkin dia salah bicara aja ya. Bun, kalau tarawih 4433 wondema, cepet kali la ilaha illallah. Guys, apa Bun, kalau tarawih 4433 apa ada hadisnya? Aku LDII. Jadi wahai LDII, jadi begini, bahwa sholat tarawih itu tidak ada dalilnya LDI ya. Sholat tarawih tidak ada dalilnya. Dalil itu ada 3, Pak. Yang pertama adalah perkataan Rasul, itu ada hadisnya. Yang kedua adalah perbuatan Rasul. Jadi tarawih itu Pak LD, tarawih itu adalah sunnah perbuatan, ya, dia bukan sunnah perkataan. Rasulullah sholat tarawih hari pertama, kemudian sholat tarawih hari kedua, orang makin banyak ikut. Kemudian sholat tarawih lagi di hari ketiga, orang makin ramai ikut. Yang keempat, hari keempat Rasul nggak tarawih lagi Pak LDI, nggak tarawih lagi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak tarawih? Sementara kami lagi kumpul nih di masjid untuk melakukan tarawih bersama engkau. Apa kata Rasulullah? Aku nggak pengen tarawih tiap malam karena aku takut nanti umat menganggap tarawih itu wajib. Nah, makanya akhirnya yang terjadi adalah Rasulullah tarawih hukumnya sunnah. Ya, dia bilang dia LDI, wallahu alam bishawab. Ustazah, kalau muncul flek hitam sedikit dan hanya sesaat setelah suci haid, batal enggak? Itu pernah terjadi di Siti Saudah ya. Kalau dia cuma sisa tidak batal, tapi kalau dia haid lagi berarti batal. Sikat gigi sedang puasa enggak apa-apa, tapi asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Lagi sholat keluar flu, batuk, pilek, kemudian terjadi dahak, tidak membatalkan sholat. Oke, sehat ya teman-teman ya. Nah, cuman kalau sholat itu buka mata, buka bibir ya. Jangan tutup mata, tutup pula bibir. Itu makruh teman-teman. Itu makruh ya. Makruh ya. Kalau udah tarawih, apakah langsung sholat witir? Tidak harus. Ya, tidak harus teman-teman ya. Misalnya habis zikir, habis isya teman-teman tarawih, setelah itu witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Ya. Oke. Lagi ngantuk zikir nggak ada masalah ya. Tertelan ingus lagi sholat nggak ada masalah. Teman-teman, apakah suara aku jelas teman-teman? Apakah penjelasan aku jelas teman-teman atau terlalu cepat? Tarawih 8 rakaat dan 20 rakaat Pak. Jangan 12 rakaat. 12 rakaat itu duha. Malaysia Barat siap teman-teman, sehat ya. Sholat tarawih betul 2 boleh, atau tarawih 4 boleh. Kemudian nanti witirnya langsung 3 boleh, atau 3 dibagi 2 dan 1, atau witir 1 aja.
Kalau wudhu nggak kumur-kumur langsung cuci muka nggak apa-apa. Wudhu itu cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke hidung itu sunnah. Yang penting rukunnya adalah yang pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga tangan sampai siku, yang keempat kepala, yang kelima kaki, yang keenam tertib. Telinga nggak wajib, nggak pakai telinga nggak apa-apa. Kok nggak pakai telinga, nggak basuh telinga juga nggak apa-apa. Woi, ngapain lah ya Allah ngetik-ngetik mulu nih orang-orang. Ingus tertelan saat puasa. Kalau tertelan nggak apa-apa, rezeki ya. Penjelasannya jelas nggak teman-teman? Ini aku didengerin nggak nih ya Allah sih ngetik aja. Oke. Jelaskan tentang haid. Ini aku hanya berharap dan bisa berdoa agar aku terbaca pertanyaan teman-teman. Kecepatan banget pertanyaannya. Jelaskan haid lebih dari 15 hari. Haid lebih dari 15 hari itu namanya adalah istihadah. Istihadah itu adalah boleh sholat, boleh puasa, boleh tawaf, nggak ada masalah. Mandi cukup sekali aja, setelah itu waktu istihadah teman-teman tidak perlu mandi lagi. Ya, jadi nanti yang penting istihadahnya itu kita ganti pembalut lah. Ya, usahakan setiap mau sholat biar bersih aja. Ya. Kalau kecepatan sematkan zah. Kalaupun aku sematkan tetap tidak berhasil, tetap akan ketinggalan di bawahnya, Mbak. Ustazah sering pilek banget pas sholat. Bawa tisu sambil sholat boleh. Jadi teman-teman bawa tisu sambil sholat. Batu lap boleh. Nggak ada tisu, pakai mukena gas boleh. Dahak keluar pakai mukena boleh. Lah kan mukenanya kotor zah, gitu kan? Ingus kotor tapi nggak najis. Ya, besok dipakai lagi mukenanya boleh nggak? Boleh kalau tahan. Ya, gitu guys. Kalau witir 3 rakaat niatnya gimana? Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Di bulan Ramadan lebih utama mana? Baca surat pilihan saja atau baca dari awal? Dalam dan luar Ramadan, aku sarankan teman-teman berusaha khatamkan Quran. Surat pilihan itu di waktu tertentu saja, supaya teman-teman kenal dengan hurufnya. Misalnya pengen khatamkan Quran selama Ramadan, baca 2 rakaat ya teman-teman ya, baca 2 rakaat, baca 2 lembar setiap habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis asar, 2 lembar habis maghrib, 2 lembar habis isya. Berarti sehari 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Kali 30 hari itu 30 juz. Ya, saran aku tetap ulang dari awal. Walaupun kalaupun teman-teman cuma baca surat-surat pilihan doang, itu sama sih pahalanya. Cuman kan nanti takutnya teman-teman nggak kenal dengan hurufnya. Apakah taraweh sama dengan tahajud zah? Beda teman-teman. Taraweh itu sholat di bulan Ramadan, tahajud itu dalam dan luar Ramadan. Teman-teman boleh klik foto aku yang ada di atas dulu. Kemudian klik follow dan aktifkan tombol loncengnya. Teman-teman punya hutang nih sama aku. Teman-teman lihat video-video aku. Tentang sholat witir ada di situ. Sholat taubat, sholat hajat, istikharah, tentang taraweh. Semua lengkap. Aku udah buat ribuan video untuk teman-teman. Teman-teman lihat ya. Biar nggak bingung. Nanti teman-teman bingung. Nanti teman-teman ya. Untuk ininya ya. Oke. Ustazah kalau lagi haid, kalau teman-teman beringus tidak batal sholatnya mbak. Kalau kena ingus tidak batal sholatnya mbak. Batuk, dahak, flu tidak batal sholatnya mbak. Baca Quran di rumah atau di masjid pahalanya sama. Video ustazah lengkap banget, benar. Kalau keputihan najis tentu. Ya, jadi kalau teman-teman keputihan, sebelum sholat, teman-teman, sebelum wudhu, teman-teman dianjurkan untuk melakukan yang namanya cebok, ya, atau istinja. Kalau witir 3 rakaat, pakai tahiyat awal nggak ustazah? Nggak pakai tahiyat awal teman-teman ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi witir itu rakaat pertama langsung tegak, rakaat kedua langsung tegak, rakaat ketiga doang yang langsung duduk. Ya.
Jadi sudah taraweh tahajud lagi. Iya dong Mbak Sopi, disunahkan tahajud lagi. Mbak Sopi, antara taraweh dengan tahajud itu dua sholat yang berbeda. Taraweh itu setelah Isya, batasnya sampai azan subuh. Biasanya dia 8 rakaat. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan 4 kali berarti 8 rakaat. Kalau tahajud itu lain lagi. Tahajud itu sholat di malam hari. Tahajud, witir, taraweh boleh dekat-dekat azan subuh, nggak ada masalah. Karena batas sholat isya, kemudian batas sholat taraweh, kemudian batas tahajud itu adalah azan subuh. Jadi kalau teman-teman nggak ke masjid, lalu teman-teman pulang, lalu teman-teman sholat tarawehnya jam 4 atau jam 3, selagi belum azan subuh masih boleh. Jika batuk, lalu kemudian setelah itu karena batuk terkencing, kencingnya itu membatalkan wudhu, maka silakan teman-teman buka celananya, ambil wudhu lagi, batal berarti batuk terkencing, kencingnya itu membatalkan wudhu. Jadi nanti teman-teman boleh ambil wudhu, buka celananya, pergi sholat lagi, jangan dibawa celananya, tapi jangan lupa nanti taruhnya di mana. Kenapa senyum-senyum? Iya, semangat kali teman-teman bertanya ya. Masya Allah ya. Oke, kalau sholat rawatib waktunya agak telat nggak apa-apa, selagi masih ada waktu sholatnya. Senyum-senyum Ustazah, biarlah aku senyum, nanti aku nangis teman-teman sedih. Biarlah aku senyum guys. Wih, sholat duha, sholat witir itu boleh siang hari nggak setelah duha? Nggak boleh, geng. Witir itu cuman malam, dari habis isya sampai azan subuh. Dari habis isya sampai azan subuh ya. Pagi tidak ada sholat witir ya, teman-teman ya. Pagi tidak ada sholat witir ya, teman-teman ya. Habis taraweh, witir. Tengah malam boleh tahajud nggak? Boleh, tapi jangan witir lagi ya. Wah ini pada ngapain? Ngetik. Oke. Zaman disuci mau puasa Ramadan tidak ada teman-teman ya, tidak ada kewajiban. Batas sholat qobliyah subuh adalah selagi masih ada waktu subuh masih boleh. Selagi masih ada waktu subuh masih boleh. Dalam keadaan puasa, apa boleh bekam? Soalnya bekam darahnya keluar. Tidak disunahkan. Malam aja kalau mau bekam ya teman-teman ya. Oke. Zah, ini manusia semua ini yang bertanya ini. Ya Allah, harusnya banyak nih ya. Ustazah-ustazah yang buka tanya jawab nih ya. Tapi waktu rakaat witir yang ketiga, pakai baca surat ayat pendek enggak kak? Sholat witir 3 rakaat, teman-teman coba dengar aku ya. Nanti pasang niatnya kalau mau langsung 3 rakaat. Sengaja aku sholat sunnah witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Lalu kemudian sholatlah witir 3 rakaat, nanti rakaat 1, 2, dan 3-nya, itu 3-3-nya disunahkan baca ayat pendek. Lalu kemudian nanti tidak ada tahiyat awal, dari ruku, dari sujud langsung tegak rakaat kedua, sujud langsung tegak rakaat pertama dan kedua, yang ketiga baru ada tahiyat akhir. Nahan kentut saat sholat hukumnya makruh. Ya, makanya si kentut jangan ditahan-tahan di PHP-in. Buang aja teman-teman, kasihan kita ya. Jadi, tapi kalau teman-teman ditahan, maka menahan kentutnya makruh, tapi sholatnya sah ya. Waktu yang tepat, kalau sholat, boleh nggak pakai celana dalam? Tapi pakai daster terus mukena. Boleh nggak pakai celana dalam? Nggak ada masalah, yang penting nutup aurat. Berdoa setiap sujud kedua bolehkah? Berdoa itu sujud terakhir setiap habis sholat ya, sujud terakhir ya teman-teman ya. Oke. Puasa enggak sujud terakhir ya. Misalnya teman-teman cari doa yang paling prioritas di sujud terakhir. Ya, sujud ya. Sebelum at-tahiyatul lamakan sujudnya, doa kepada Allah. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia, ucapkan dalam hati saja. Kalau doanya pakai bahasa Arab, boleh dilafazkan dengan cara berbisik. Ya, misalnya pengen anak soleh, ya. Rabbi habli minas solihin, ya. Misalnya doa nggak pengen sendirian, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin, dan seterusnya.
Teman-teman sehat ya. Sholat Jumat bagi laki-laki ya wajib. Teman-teman yang baru mampir, klik dulu foto aku yang ada di atas. Klik dulu foto aku yang ada di atas. Follow dan aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Dan lihat video-video aku teman-teman. Aku udah buat 1.500 video lebih untuk teman-teman semuanya. Silahkan dinikmati ya. Sholat sunat syuruk, siapa yang sholat subuh 2 rakaat. Lalu kemudian dia iktikaf sampai datang waktu syuruk. Lalu di sholat syuruk 2 rakaat, sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Itu fakaan nama hajjan wa umrotan, pahalanya 1 kali haji 1 kali umroh. Sholat syuruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Sebelum sholat duha, sholat sunat taubat dulu, dan selesai duha langsung hajat. Boleh banget. Boleh. Iya ya. Waktu sholat isya sampai jam berapa? Sampai azan subuh. Zah, boleh nggak taraweh diselang-seling? Hari ini 8, besok 20. Boleh, bagus aja. Ustazah, bagaimana lupa rakaat pas sholat taraweh? Ya, baru inget pas udah salam. Ternyata baru 1 rakaat. Oh, mak, 3 ke 4, oke. 4 ke 3, oke. Ini 1 rakaat. Ya, ulang aja guys ya. Ulang aja. Mak, 1 rakaat udah salam. Wah, itu keahlian yang luar biasa itu. Ya, oke. Kak, kapan waktu sholat hajat? Bisa siang, bisa malam. Terserah teman-teman. Taraweh 8 aja, jangan 10 ya. 8 atau 20 ya. Oke, sehat ya. Sholat witir 3 rakaat, 2 kali salam boleh ya teman-teman ya. Boleh ya. Oke, beda syuruk dengan isyraq nggak ada, beda nama aja. Sengaja aku sholat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau sengaja aku sholat isyraq 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Laju kali guys, semangat nih, nggak ada yang tidur ini nampaknya siang ini nih. Iya. Aduh, ini pada ngapain lah nih ya. Batas sholat tahajud azan subuh. Pengumuman, batas sholat tahajud adalah azan subuh. Batas sholat taraweh adalah azan subuh. Batas sholat witir, azan subuh juga. Iya kan? Batas sholat isya, azan subuh juga. Oke, Ustazah, puasa nggak taraweh gimana? Puasanya sah, nggak tarawehnya sayang, ya. Oke. Bukankah ada larangan sholat saat matahari naik? Betul, tapi ada 3 jadwal haram sholat. Yang pertama habis subuh menjelang syuruk. Ya, kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan muncul. Yang kedua, jam 12 tepat. Kenapa? Saat matahari tepat di atas kepala, Tuhannya tepat di atas kepala. Yang ketiga, habis asar menjelang maghrib, haram sholat. Kenapa? Karena orang Majusi menyembah matahari, Tuhannya yang akan pergi. 3 jadwal ini adalah jadwal sembahyangnya orang Majusi. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang ikut ajaran satu kaum, dia bagian dari kaum itu. Oke? Oke. Teman-teman yang baru mampir, klik dulu foto yang ada di atas itu. Klik dulu. Follow dan aktifkan tombol loncengnya ya. Agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ustazah, taraweh witir. Terus saya tahajud, boleh witir lagi nggak? Nggak boleh. Habis taraweh, teman-teman witir. Setelah itu tahajud, boleh? Boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali saja. Kecuali habis taraweh, teman-teman nggak witir. Tengah malam mau witir, tengah malam tahajud boleh, witir boleh. Kalau tadinya belum witir. Aduh, ngantuk boleh. Asal jangan sampai ingat aku. Kalau ulang gimana? Kakak sholat duha diambil 4 rakaat 1 salam. Tapi saran aku tetap 2 aja teman-teman ya. Oke, sehat ya teman-teman ya. Wanita sholat taraweh lebih baik di rumah atau di masjid? Beda nggak pahalanya? Tentu beda, 27 derajat. Jadi teman-teman, memang ada dalil yang mengatakan wanita itu lebih baik sholat di masjid, di rumah. Waduh. Wanita itu lebih baik sholat di rumah, lebih baik dalam kamar, lebih baik dalam kamarnya yang kecil. Jadi memang ada dalil yang mengatakan seperti itu. Tapi dalil lain dikatakan bahwa jangan kalian larang istri kalian untuk pergi ke masjid. Artinya apa? Sholat artinya apa?
Sholat artinya apa? Sholat kita di rumah atau di masjid terserah kepada teman-teman. Tapi kalau ditanya mana lebih baik, tentu lebih baik di masjid untuk kondisi zaman sekarang. Kecuali kalau di masjidnya tidak aman, seperti ada 30 mantan yang nunggu di sana, itu tidak aman. Karena di masjid kita akan dibantu oleh imam, lupa rakaat, ada imam yang menenangkan. Kemudian kalau kita ngantuk-ngantuk, ada imam yang menggantikan. Dan kalau kita ada silaturahmi juga di masjid itu ya. Oke, mau dibawa kemana room kita ini guys? Teman-teman dengerin aku nggak sih? Guys, teman-teman dengerin aku nggak? Aku cuap-cuap, teman-teman ngetik spesialisasi aku cuap, spesialisasi teman-teman ngetik nih kayaknya. Oke, denger ya, Masya Allah. Za, bolehkah mengaji dari HP menjelang tidur tanpa pakai mukena menutup aurat? Secara hukum nggak ada masalah, teman-teman ya. Oke, kalau aku baca sengaja aku sholat tarawih 8 rakaat dengan 2 salam karena Allah, bolehkah? Nggak gitu Mbak Mama. Mbak Nis, Mbak Nyi, nggak gitu Mbak Mama. Jadi caranya adalah, kan nih Mbak Mama ini baca niat sholat tarawihnya, sengaja aku sholat sunat tarawih 8 rakaat dengan 2 salam. Nggak gitu Mbak. Jadi kalau Mbak tarawihnya 8 rakaat, Mbak niatnya 4-4 aja Mbak. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, kemudian salam kanan, salam kiri, Mbak naik lagi Mbak. Sengaja aku sholat taraweh 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu Mbak. Ya, jadi jangan sengaja aku 8 rakaat 2 kali salam lillahi ta'ala. Jangan ya, teman-teman ya. Oke ya. Kak, kalau haid, oke. Makanya, iya Mbak Yayu. Ya, sambil dengar sambil ngetik siap Mbak Sri. Tahajud harus tidur dulu atau tidak? Niat boleh pakai bahasa Indonesia. Tahajud harus tidur dulu atau tidak? Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Oke? Ya, ini kita bukan kayak KNA, tapi kayak perang. Oke, gitu ya teman-teman ya. Tata cara sholat hajat, sholat taubat, sholat syuruk, sholat rawatib yang 2 rakaat, kemudian sholat duha. Kalau dua-dua kayak sholat subuh aja. Oke, sholat sedekah subuh, boleh nggak dengan untuk kurban? Boleh, tapi untuk kurban orang. Yang namanya sedekah, siap Mbak Elika, yang namanya sedekah adalah apapun yang kita kerjakan untuk kebaikan orang lain. Makanya sedekah subuh itu boleh untuk ngasih makanan kucing, traktir teman, kasih anak, kasih saudara. Untuk kurban boleh nggak? Boleh, tapi kurban untuk orang lain, bukan untuk kita. Kalau untuk kita, itu bukan sedekah subuh namanya, itu tabungan kurban namanya. Untuk umroh boleh nggak? Boleh untuk umroh orang, bukan untuk umroh kita. Oke? Sholat witir 3 rakaat boleh jam berapa aja? Boleh. Teman-teman, pengumuman. Coba dengerin, ambil nafas dulu guys. Buang nafasnya besok pagi aja. Ambil nafasnya, bukan. Bahwa sholat taraweh, sholat isya, sholat witir, itu batasnya azan subuh. Jadi jam 3 boleh sholat witir. Jam 4 boleh sholat witir. Asal jangan saat jam 7 pagi. Yang penting sebelum adzan subuh. Teman-teman nggak ke masjid. Tarawehnya jam 1 malam, boleh. Jam 2 malam, boleh. Witirnya jam 3 malam, boleh. Mbak Maria Fels, pengumuman. Semua jenis sholat. Apakah sholat fardu, sholat sunnah, semua jenis sholat. Iftitah tidak wajib. Iftitah sunnah. Termasuk sholat bacaan ayat pendek. Itu sunnah, tidak wajib. Yang penting Al-Fatihah dibaca. Oke? Gitu guys. Kasih aku senyum dulu lah. Kasih ngetik aja. Oke, teman-teman. Boleh klik foto aku yang ada di atas. Klik follow. Aktifkan tombol loncengnya ya. Oke. Mendiamkan suami saat Ramadan karena ngambek nggak boleh.
Jangan tidak bersapaan lebih dari Senin dan Kamis. Karena di hari Senin dan Kamis itu malaikat membawa catatan amal kita ke langit. Tidak akan dibawa catatan orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau mau berkelahi dengan suami, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin bayan dulu. Selasa lanjut lagi. Ya kan? Siap ya. Halo Mbak Lista. Baca Quran saat haid yang ada terjemahan ada Latin di masjid, kemudian di masjid yang ada Latin atau yang ada terjemahan atau yang di HP masih bisa. Teman-teman semua sehat ya? Taraweh 8, witir 1 boleh. Iya. Ini sholat taubat dilakukan kapanpun boleh, kecuali di waktu yang haram sholatnya. Sholat Isra itu kira-kira 1,5 jam dari azan subuh. Ini pada mau ngapain lah ini ya Allah. Ustazah, membayar fidyah bagi ibu hamil, apakah harus mengganti puasa? Lah, kalau bisa ganti puasa aja, ngapain bayar fidyah? Kalau teman-teman gak sanggup, teman-teman boleh fidyah. Gimana cara membayar fidyah? Memberi makan 1,4 kg beras untuk fakir miskin selama 1 hari untuk mengganti 1 hari puasa. Siap Mbak Caci? Ya, misalnya 30 hari. 1,4 kg beras berapa? 27.000 kali 30 kasih ke fakir miskin. Kalau lagi haid masuk masjid boleh atau tidak? Ada 4 ulama madhab. Ya, yang pertama, ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Halo Mbak Akasia. Yang kedua, ada yang mengatakan boleh masuk asal tidak menetes. Yang ketiga, boleh mengatakan masuk tapi tidak boleh duduk. Kemudian yang keempat, boleh masuk musola, nggak boleh masuk masjid. Yang mana? Terserah. Yang penting teman-teman terserah mau ikut yang mana. Dan jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin Ustazah. Ya, aku boleh masuk asal tak menetes. Bulan depan aku lagi malas tak boleh masuklah 7 langkah berdosa. Itu yang nggak boleh.